Pada zaman dahulu kala, di tanah yang diselimuti kabut pagi dan wangi kembang kenanga, hiduplah orang-orang dengan hati yang tenang. Desa Jatiwangi adalah tempat yang damai, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang luas hingga ke kaki bukit. Angin sepoi-sepoi selalu membawa aroma tanah basah dan suara gemericik air dari sungai kecil yang mengalir membelah desa. Di desa inilah berdiri sebuah rumah joglo kuno yang sangat megah, namun mulai memudar warnanya karena lekang oleh waktu. Rumah itu menyimpan banyak kenangan dan sejarah panjang keluarga yang pernah sangat dihormati oleh penduduk. Gadis muda bernama Wulandari adalah pewaris tunggal dari rumah joglo tersebut setelah ayahnya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Ia memiliki wajah yang teduh, senyum yang lembut, dan hati yang sangat tulus dalam menjaga peninggalan leluhurnya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Wulandari sudah sibuk menyapu halaman luas tempat menjemur hasil panen dan membersihkan pilar-pilar kayu. Ia mengusap ukiran kayu itu dengan penuh kasih sayang, seolah sedang berbicara dengan mendiang ayahnya yang sangat ia rindukan. Baginya, rumah ini bukanlah sekadar bangunan, melainkan detak jantung dan pelukan hangat keluarganya yang tersisa. Sayangnya, ketenangan Wulandari harus terganggu oleh kehadiran ibu tirinya yang bernama Nyi Roro Sulastri sejak ayahnya tiada. Wanita itu datang ke rumah joglo dengan membawa kesombongan dan sifat serakah yang tidak pernah bisa dipuaskan oleh harta benda. Sulastri sama sekali tidak memedulikan nilai sejarah atau kenangan manis yang menempel pada setiap sudut dinding rumah peninggalan suaminya itu. Ia hanya melihat rumah tersebut sebagai aset berharga yang bisa ditukar dengan kepingan emas atau perhiasan gemerlap. Hari-hari di rumah itu perlahan berubah menjadi penuh ketegangan, karena sikap Sulastri yang selalu menuntut kehidupan serba mewah. Kebiasaan buruk Nyi Roro Sulastri yang suka berfoya-foya akhirnya membawa malapetaka besar bagi kehidupan mereka di desa Jatiwangi yang tenang itu. Ia sering membeli kain sutra mahal dari pedagang keliling dan perhiasan emas tanpa memikirkan dari mana uang itu berasal. Perlahan tapi pasti, hutang Sulastri mulai menumpuk di mana-mana, terutama kepada seorang lintah darat kejam yang paling ditakuti di desa. Nama lintah darat itu adalah Juragan Danarta, seorang pria bertubuh gempal yang tidak pernah memiliki belas kasihan kepada siapapun. Juragan Danarta mulai sering mengirim anak buahnya untuk menagih hutang ke rumah joglo dengan sangat kasar. Wulandari merasa sangat cemas setiap kali mendengar suara langkah kaki kasar para penagih hutang yang mengetuk pintu kayu rumahnya dengan keras. Ia tahu bahwa jika ibu tirinya tidak segera melunasi tumpukan hutang tersebut, rumah joglo kesayangannya ini akan disita oleh Juragan Danarta. Sulastri sendiri tampak sama sekali tidak merasa bersalah. Justru ia mulai mencari cara licik untuk melepaskan diri dari jeratan hutangnya. Wanita berhati dingin itu memandang Wulandari dengan tatapan penuh rencana jahat, menganggap anak tirinya sebagai beban sekaligus satu-satunya jalan keluar. Sulastri mulai menyusun sebuah rencana kejam yang akan menghancurkan masa depan gadis malang itu selamanya. Suatu sore yang berawan, Nyi Roro Sulastri memanggil Wulandari ke ruang tengah rumah joglo dengan nada suara yang sangat tinggi dan angkuh. Ia menyatakan bahwa hutang kepada Juragan Danarta sudah terlalu besar dan satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah dengan menikahkan Wulandari secepatnya. Wulandari terkejut bukan main ketika mendengar siapa calon suami yang dipilihkan oleh ibu tirinya yang kejam itu untuk dirinya. Sulastri dengan senyum sinis menyebutkan nama Jatmiko, seorang pengemis lusuh yang baru beberapa minggu terakhir terlihat berkeliaran di sekitar desa. Keputusan itu tidak bisa diganggu-gugat, karena Sulastri sudah membuat kesepakatan rahasia yang menguntungkan dirinya. Jatmiko adalah sosok asing yang sering duduk termenung di dekat sumur tua desa dengan pakaian compang-camping dan wajah tertutup debu jalanan. Warga desa Jatiwangi sering menghindarinya karena penampilannya yang sangat kotor dan aroma tubuhnya yang bercampur dengan lumpur sawah serta keringat. Tidak ada yang tahu dari mana asal-usul pemuda itu. Ia hanya datang tiba-tiba, saat musim hujan mulai turun membasahi tanah desa. Beberapa warga yang merasa kasihan kadang melemparkan sisa makanan ke arahnya. Namun Jatmiko jarang sekali mengambil makanan yang dilemparkan ke tanah itu.
Ia lebih suka meminum air dari kendi tua yang selalu dibawanya kemana saja. Bagi Nyi Roro Sulastri, menikahkan Wulandari dengan pengemis bernama Jatmiko adalah cara sempurna untuk menyingkirkan anak tirinya dari rumah joglo. Ia berencana membuat Wulandari pergi mengikuti suaminya yang miskin, sehingga ia bisa menguasai seluruh harta benda rumah tersebut sendirian. Sulastri berpikir bahwa dengan mengusir Wulandari, ia bisa menyerahkan sebagian tanah kepada Juragan Danarta dan tetap hidup mewah. Ia berkata kepada Wulandari bahwa ini adalah hukuman karena gadis itu tidak berguna dan hanya bisa menyapu halaman. Wulandari hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam menahan air matanya agar tidak jatuh membasahi lantai kayu. Malam itu, Wulandari menangis terseduh-seduh di kamarnya yang remang-remang diterangi oleh lampu minyak tanah kecil yang mulai kehabisan bahan bakar. Ia merasa dunia begitu tidak adil padanya. Dipaksa menikah dengan pengemis demi melunasi hutang ibu tiri yang tidak menghargainya. Namun, di dalam lubuk hatinya, Wulandari sadar bahwa ia bersedia mengorbankan apa saja asalkan rumah peninggalan ayahnya tidak dihancurkan oleh rentenir. Ia membayangkan senyum ayahnya dan berjanji akan terus bertahan melewati ujian seberat apapun demi menjaga rumah joglo ini. Kepasrahan mulai menggantikan kemarahan di dalam hati gadis lembut itu seiring berjalannya waktu malam yang sunyi. Keesokan paginya, sebelum kabut benar-benar menghilang, Wulandari berjalan pelan menuju sumur tua di ujung desa dengan membawa sebuah bakul kecil. Di dalam bakul bambu itu, terdapat beberapa potong singkong rebus dan teh hangat yang sengaja ia siapkan untuk pengemis itu. Benar saja, ia melihat Jatmiko sedang duduk bersandar di bawah pohon, beringin besar dengan kain usang membalut tubuhnya. Wulandari mendekat dengan langkah ragu. Hatinya berdebar memikirkan bahwa pemuda di hadapannya ini sebentar lagi akan menjadi suaminya. Ia meletakkan bakul itu perlahan di dekat kaki Jatmiko tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Pemuda berdebu itu perlahan membuka matanya saat mencium aroma manis dari teh hangat yang dibawa oleh Wulandari di pagi dingin itu. Saat pandangan mereka bertemu, Wulandari tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang sangat aneh dan berbeda dari tatapan mata pengemis lusuh ini. Mata Jatmiko sama sekali tidak memancarkan keputusasaan atau rasa lapar yang biasa terlihat pada raut wajah orang jalanan. Tatapan matanya begitu tajam, tenang, dan memiliki wibawa yang sangat kuat. Seolah ia bisa melihat menembus jiwa Wulandari. Wulandari terpaku sejenak merasakan kejanggalan yang tiba-tiba menyelimuti perasaannya hari itu saat berhadapan dengan Jatmiko. Keanehan tidak berhenti di situ saja. Ketika Jatmiko mengulurkan tangannya untuk mengambil singkong rebus, Wulandari menyadari satu hal lain. Tangan pemuda itu memang dilumuri debu kering. Namun bentuk jemarinya sangat panjang, kokoh, dan terawat dengan begitu baik. Tidak ada kapalan kasar atau luka bekas pekerja berat yang biasa menghiasi tangan seorang pengemis jalanan di pedesaan. Pemuda itu tertunduk. Lalu ia mengucapkan terima kasih dengan suara yang sangat rendah, namun terdengar begitu berat dan tegas. Bukan suara orang yang meminta belas kasihan. Wulandari buru-buru menundukkan wajahnya dan segera berlalu dari tempat tersebut kembali ke rumahnya. Sepanjang perjalanan pulang menuju rumah joglo, pikiran Wulandari terus berputar mengingat kejadian singkat di dekat sumur tua bersama pengemis tersebut. Ia merasa ada rahasia besar yang sedang disembunyikan oleh pemuda lusuh itu dari pandangan penduduk desa Jatiwangi yang sering mencibirnya. Namun, Wulandari segera menepis pikiran aneh itu, karena beban hidupnya sudah terlalu berat untuk memikirkan rahasia orang asing. Ia harus bersiap menghadapi amarah ibu tirinya yang pasti sudah menunggunya di depan pintu, karena ia berani keluar rumah terlalu lama di pagi hari. Angin pagi terasa semakin dingin menusuk kulitnya saat ia melangkah memasuki halaman rumah. Setibanya di halaman, Nyi Roro Sulastri sudah berdiri bertolak pinggang dengan wajah merah pada menahan amarah yang siap meledak. Ia langsung meneriaki Wulandari dengan kata kasar, menuduh gadis itu membuang makanan berharga untuk gembel yang tidak berguna. Sulastri dengan lantang mengingatkan bahwa pernikahan rendahan itu akan dilaksanakan 3 hari lagi tanpa ada pesta perayaan di desa.
Ia menyuruh Wulandari segera membersihkan dapur dan melarangnya keluar kamar setelah matahari terbenam agar rencana liciknya berjalan lancar tanpa hambatan. Wulandari langsung bergegas dia menuju dapur tradisional yang gelap untuk mulai mengerjakan tugasnya hari itu. Di dapur yang dipenuhi jelaga dan wangi asap kayu bakar, Wulandari bertemu dengan Mbok Darmi, pelayan tua yang sudah renta. Mbok Darmi adalah saksi hidup kebaikan ayah Wulandari dan satu-satunya orang di rumah itu yang masih menyayanginya dengan tulus. Wanita tua itu sedang meniup api di tungku saat melihat Wulandari masuk dengan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Mbok Darmi segera mendekati Wulandari, lalu mengusap bahu gadis itu dengan tangan keriputnya yang terasa hangat dan memberikan rasa nyaman. Pelayan tua itu tahu betul penderitaan majikan kecilnya setiap hari menghadapi kekejaman ibu tirinya di rumah. Mbok Darmi berbisik pelan agar tidak terdengar oleh Nyi Roro Sulastri yang mungkin sedang menguping dari balik dinding kayu jati pembatas ruangan. Ia menenangkan Wulandari dengan berkata bahwa takdir pangeran tidak pernah salah, dan penderitaan ini pasti membawa hikmah besar. Mbok Darmi juga mengungkapkan rahasia kecil, bahwa ia pernah diam-diam memperhatikan Jatmiko saat pengemis itu sedang mencuci wajah di sungai. Mbok Darmi melihat kalung dengan liontin aneh berukir naga emas berkilat di balik baju lusuh pemuda itu sebelum ditutupi dengan cepat. Cerita pelayan tua itu membuat dada Wulandari berdesir mendengar tanda yang sangat tidak biasa tersebut. Mendengar kesaksian dari pelayan kepercayaannya, kecurigaan Wulandari tentang identitas asli calon suaminya perlahan mulai tumbuh menjadi sebuah rasa penasaran yang mendalam. Mungkinkah pengemis lusuh yang selalu dihina oleh warga desa itu sebenarnya sengaja menyembunyikan sesuatu yang penting dalam hidupnya? Ataukah ia buronan yang sedang melarikan diri dari musuh dan mencari tempat persembunyian aman di desa Jatiwangi ini sendirian? Berbagai pertanyaan berputar di kepala Wulandari seiring suara kayu bakar yang berderak di dalam tungku dapur yang hangat. Hatinya kini tidak lagi sepenuhnya dipenuhi oleh rasa takut menjelang hari pernikahannya yang tinggal menghitung hari. Siang harinya, ketenangan rumah Joglo kembali terkoyak oleh kedatangan Juragan Danarta, beserta dua orang algojonya yang bertubuh sangat besar dan menyeramkan. Pria rakus itu datang dengan wajah garang untuk menagih janji Nyi Roro Sulastri yang sudah jatuh tempo sejak bulan lalu. Sulastri menyambut rentenir itu dengan senyum palsu yang lebar, berusaha mengambil hati pria yang memegang surat hutang itu. Ia menjanjikan bahwa dalam 3 hari, setelah anak tirinya diusir bersama pengemis, separuh tanah Joglo ini akan diserahkan. Juragan Danarta tertawa keras mendengar rencana busuk wanita serakah tersebut bergema di dalam ruangan depan. Wulandari yang sedang menggosok kuningan di ruang tengah, tanpa sengaja mendengar seluruh percakapan kejam antara ibu tirinya dan lintah darat tersebut. Hatinya hancur menyadari bahwa rumah peninggalan ayahnya benar-benar akan dirampas oleh orang yang tidak memiliki hak atas bangunan ini. Ia memegang sebuah bingkai kayu tua dengan erat, berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan niat jahat itu terjadi. Jika ia harus menikahi pengemis untuk mengulur waktu demi menyelamatkan rumah ini, maka ia akan melakukannya dengan berani. Air matanya sudah mengering, digantikan oleh tekad seorang pewaris sah yang ingin mempertahankan martabat keluarganya. Malam kembali turun menyelimuti desa Jatiwangi, membawa hawa dingin yang mengundang orang untuk segera menarik selimut tebal dan tidur di dalam rumah. Suara jangkrik bersahut-sahutan memecah keheningan malam yang gulita. Sementara bulan purnama bersinar redup terhalang oleh awan mendung di langit. Wulandari duduk di tepi jendela kamarnya, menatap ke arah halaman penjemuran yang terlihat sangat sepi dan damai di bawah cahaya bulan. Matanya menerawang ke arah sumur tua tempat pemuda lusuh bernama Jatmiko biasanya menghabiskan malam dengan tikar pandan. Ia merasa nasibnya kini terikat erat dengan pria misterius tersebut melampaui apa yang bisa ia pahami. Di saat yang sama, jauh di dekat sumur tua desa, Jatmiko sedang duduk bersila dalam kegelapan malam tanpa merasa kedinginan. Ia memastikan tidak ada satupun warga desa yang sedang memperhatikannya dari kejauhan sebelum ia melakukan sebuah gerakan terampil. Dengan sigap, ia mengeluarkan sebuah seruling kecil dari bambu kuning berkualitas tinggi dari balik kain usangnya dan mulai meniupnya pelan. Nada seruling itu sangat rendah,
menyerupai suara angin malam yang mendesah di dedaunan. Namun cukup nyaring untuk pendengaran terlatih. Itu bukanlah lagu sembarangan, melainkan sebuah tiupan sandi rahasia yang mengudara memecah keheningan desa yang tertidur. Tidak lama setelah nada seruling itu berhenti mengalun di udara malam, terdengar suara gemerisik pelan dari arah semak-semak di batas hutan desa. Seorang pria berpakaian serba hitam dengan penutup wajah tiba-tiba muncul bagaikan bayangan dan langsung berlutut di hadapan sang pengemis. Pria misterius itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, menunjukkan sikap hormat luar biasa kepada Jatmiko layaknya bawahan kepada majikan besarnya. Jatmiko membisikkan beberapa perintah rahasia dengan nada suara berwibawa dan penuh perhitungan tajam bagai jenderal di medan perang. Pria berpakaian hitam itu mengangguk paham dan segera menghilang ditelan oleh kegelapan malam gulita tanpa meninggalkan jejak. Jatmiko kembali duduk bersandar di bawah pohon beringin tua sambil menatap ke arah rumah joglo yang terlihat megah di kejauhan sana. Ia tersenyum tipis mengingat wajah lembut Wulandari yang pagi tadi datang memberinya makanan dengan tulus tanpa menunjukkan rasa jijik padanya. Pemuda yang menyamar itu bergumam pelan pada dirinya sendiri bahwa ia telah menemukan kepingan hati murni yang dicarinya. Ia berjanji akan melindungi gadis malang itu dari cengkeraman ibu tiri yang serakah dan membalas semua kebaikannya kelak. Waktu pengungkapan rahasia besarnya kini sudah semakin dekat bersamaan dengan hari pernikahan mereka yang tinggal menunggu waktu. Kisah di desa Jatiwangi ini baru saja memulai babak baru yang tidak pernah didugakan oleh siapapun, bahkan oleh lintah darat sekalipun. Nyi Roro Sulastri merasa menang besar karena rencananya untuk mengusir anak tirinya berjalan lancar tanpa hambatan berarti dari pihak manapun. Ia tidak pernah menyadari bahwa pengemis yang ia pilihkan justru adalah badai besar yang akan segera menyapu bersih keserakahannya. Di balik pakaian compang-camping dan debu itu, tersembunyi sebuah kekuatan besar yang menunggu waktu tepat untuk bangkit. Desa yang tenang ini sebentar lagi akan menjadi saksi sebuah keadilan besar yang akan segera terungkap. Pagi hari di rumah joglo itu tidak lagi diawali dengan kicauan burung yang merdu, melainkan oleh teriakan melengking Nyi Roro Sulastri. Wanita angkuh itu membanting sapu lidi ke lantai kayu dengan keras hingga menimbulkan suara berdebum yang mengagetkan seluruh penghuni rumah. Ia sengaja membuat keributan besar di ruang tengah untuk memancing perhatian tetangga yang sedang melintas di depan halaman penjemuran. Sulastri mulai melontarkan kata-kata pedas dan menyakitkan, menghina Wulandari secara terbuka di hadapan para pekerja yang sedang mengangkut karung padi. Gadis malang itu hanya bisa menunduk diam sambil terus menggosok lantai kayu yang sebenarnya sudah sangat bersih sejak pagi buta. Sulastri melangkah mondar-mandir dengan wajah sombong, sengaja meninggikan suaranya agar terdengar hingga ke jalan setapak di luar pagar bambu. Ia berkata bahwa anak tirinya itu adalah pembawa sial, seorang gadis tidak berguna yang hanya menghabiskan jatah beras setiap hari. Menurutnya, sudah sepantasnya Wulandari disandingkan dengan Jatmiko, pengemis kotor yang tidak punya masa depan dan hanya tahu cara meminta-minta. Kata-kata kejam itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Wulandari. Namun, ia sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia teringat pesan mendiang ayahnya untuk selalu bersabar menjaga kehormatan keluarga, meskipun badai besar sedang menerjang. Tidak puas hanya menghina di dalam rumah, Nyi Roro Sulastri berjalan menuju pasar desa dengan memakai kebaya sutra terbaiknya. Di tengah keramaian pasar yang penuh dengan pedagang sayur dan pembeli, ia mulai menyebarkan desas-desus jahat tentang anak tirinya itu. Sulastri bercerita kepada ibu-ibu yang sedang menawar harga cabai bahwa Wulandari sebenarnya memiliki kutukan tersembunyi yang membuat nasib keluarga memburuk. Ia berpura-pura sedih dan berkata bahwa menikahkan Wulandari dengan pengemis adalah satu-satunya cara untuk membuang kesialan dari rumah joglo mereka. Kebohongan yang dirangkai dengan sangat licik itu dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut seperti api yang membakar rumput kering. Warga desa Jatiwangi yang awalnya bersimpati pada nasib Wulandari, perlahan mulai termakan oleh hasutan berbisa dari Nyi Roro Sulastri tersebut. Beberapa tetangga yang biasanya menyapa Wulandari dengan ramah kini mulai memalingkan wajah saat berpapasan di jalan setapak menuju sumber air. Mereka berbisik-bisik di belakang punggung gadis itu.
memandang rendah dan merasa jijik karena ia akan segera menjadi istri seorang gembel. Berita tentang pernikahan tidak sepadan itu menjadi topik pergunjingan paling hangat di setiap sudut desa. Dari warung kopi hingga sawah, Wulandari merasakan tatapan sinis dari orang-orang yang dulu menghormati ayahnya. Membuat beban di dadanya terasa semakin berat dan mencekik. Di tengah badai gunjingan yang menyiksa batin Wulandari, cobaan lain datang menghampiri rumah Joglo berupa kedatangan Juragan Danarta yang sombong. Rentenir bertubuh tambun itu datang dengan menunggangi kuda hitam besarnya, diiringi oleh dua pengawal bayaran yang berwajah penuh bekas luka. Juragan Danarta turun dari kudanya dengan angkuh, melangkah masuk ke halaman penjemuran tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah. Kehadirannya selalu membawa aura ketakutan bagi siapa saja yang berhutang kepadanya. Tak terkecuali Nyi Roro Sulastri yang langsung menyambutnya dengan gugup. Sulastri tergopoh-gopoh keluar dari pintu depan, membawa nampan berisi teh manis hangat dan jajanan pasar untuk menyenangkan hati lintah darat itu. Juragan Danarta menolak teh yang disuguhkan. Ia langsung menagih kepastian mengenai pelunasan hutang yang sudah dijanjikan oleh Nyi Roro Sulastri. Pria tamak itu memukul meja kayu jati dengan tongkat rotannya, meminta bukti bahwa rumah Joglo ini akan segera menjadi miliknya. Sulastri dengan suara bergetar meyakinkan Danarta bahwa besok lusa adalah hari pernikahan anak tirinya dengan pengemis lusuh yang bernama Jatmiko. Ia berjanji bahwa setelah upacara pernikahan yang sangat sederhana itu selesai, Wulandari dan suaminya akan langsung diusir dari desa ini. Setelah pewaris sah itu pergi, Sulastri akan menyerahkan sertifikat tanah dan rumah Joglo sebagai pelunasan seluruh hutangnya tanpa syarat apapun. Wulandari yang sedang mencuci piring di sumur dapur tidak sengaja mendengar percakapan kejam antara ibu tirinya dan Juragan Danarta. Tangannya bergetar hebat hingga piring tanah liat terlepas dari genggamannya dan pecah berkeping-keping di atas batu kali yang keras. Hatinya menjerit pilu menyadari betapa jahatnya rencana ibu tirinya yang rela menyingkirkannya demi menyelamatkan diri dari jeratan hutang rentenir. Rumah Joglo yang dipenuhi tawa ayahnya ini akan segera jatuh ke tangan orang luar yang tak memiliki ikatan batin. Air mata kesedihan tumpah membasahi pipi Wulandari yang pucat. Ia merasa benar-benar sendirian dan tidak berdaya menghadapi takdir kejam. Suara pecahan piring itu mengundang perhatian Bok Darmi yang sedang sibuk menumbuk padi di lesung kayu di sudut halaman belakang. Pelayan tua yang setia itu segera menghentikan pekerjaannya, meletakkan alu kayu yang berat, dan menghampiri Wulandari dengan langkah tertatih-tatih. Ia melihat majikan kecilnya menangis tersedu-sedu, sambil berjongkok memunguti pecahan tanah liat di dekat genangan air cucian yang kotor. Mok Darmi berlutut di samping Wulandari, menahan tangan gadis itu dengan lembut agar jari-jarinya tidak terluka oleh ujung tajam. Pelayan tua itu tidak mengatakan apa-apa pada awalnya, membiarkan Wulandari menumpahkan seluruh rasa sesak dalam pelukan hangatnya. Setelah tangis Wulandari mulai mereda, Bok Darmi menatap mata gadis itu dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan yang mendalam. Pelayan tua itu mengusap sisa air mata di pipi Wulandari dengan ujung kain kebayanya yang usang namun beraroma bunga melati. Dengan suara pelan namun sangat tegas, Bok Darmi memberikan sebuah petuah yang akan selalu diingat oleh Wulandari. Ia berkata bahwa seorang putri sejati tidak boleh tertipu oleh penampilan luar, karena emas yang tertutup lumpur tetaplah bernilai tinggi. Bok Darmi meyakinkan Wulandari bahwa pengemis bernama Jatmiko itu memancarkan aura kebangsawanan yang tidak bisa disembunyikan dari pandangan mata batin. Nasihat bijak dari pelayan tua itu bagaikan siraman air dingin yang menyegarkan pikiran Wulandari di tengah keputusasaan yang melandanya. Ia mengingat kembali pertemuan singkatnya dengan Jatmiko di dekat sumur desa. Mengingat tatapan mata pemuda itu yang tajam dan berwibawa, Wulandari mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Mbok Darmi mungkin saja mengandung kebenaran yang belum terungkap oleh waktu. Daripada terus meratapi nasib buruknya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria misterius yang akan menjadi suaminya itu. Tekad baru mulai tumbuh di dalam hati Wulandari, menggantikan rasa takut dan putus asa yang sempat menguasai dirinya sejak kemarin. Menjelang sore hari, langit desa Jatiwangi berubah warna menjadi jingga keemasan.
memantulkan cahaya indah di permukaan air sungai yang tenang. Wulandari mengambil sebuah rantang bambu dari dapur, mengisinya dengan nasi hangat, lauk pauk sederhana, dan sepanci kecil sayur lodeh. Ia berjalan dengan langkah pasti menuju pelataran luar desa, tempat di mana Jatmiko biasanya menghabiskan waktu duduk termenung sendirian. Jantungnya berdebar sedikit kencang saat melihat sosok pemuda berbalut kain lusuh itu sedang bersandar di bawah pohon asam yang rindang. Berbekal nasihat Mbok Darmi, Wulandari memantapkan hatinya untuk mencoba berinteraksi langsung, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa jijik atau keraguan. Saat Wulandari mendekat, Jatmiko tidak langsung menoleh, seolah ia sedang mendengarkan suara angin yang berbisik di antara dedaunan pohon asam. Wulandari duduk bersimpuh dalam jarak yang sopan di atas rerumputan kering, lalu meletakkan rantang bambu itu dengan hati-hati di tengah. Ia menyapa Jatmiko dengan suara yang sangat lembut, menawarkan makanan hangat itu sebagai tanda perkenalan sebelum hari pernikahan mereka tiba. Pemuda lusuh itu perlahan memutar kepalanya, menatap wajah Wulandari dengan sepasang mata elang yang membuat darah di nadi gadis itu berdesir. Tidak ada senyum di wajah Jatmiko, namun tatapannya sama sekali tidak memancarkan permusuhan atau keburukan seperti yang dituduhkan orang-orang. Jatmiko menerima rantang makanan itu dengan gerakan tangan yang sangat teratur dan anggun, sangat jauh dari kebiasaan orang kelaparan. Ia mengambil sedikit nasi dan sayur, lalu mencicipinya dengan perlahan, mengunyah tanpa mengeluarkan suara kasar yang biasa dilakukan pengemis jalanan. Wulandari memperhatikan dengan saksama setiap gerak-gerik pemuda itu, menyadari bahwa postur tubuh Jatmiko sangat tegap meski dibalut pakaian yang kompang-camping. Bahkan cara Jatmiko memegang sendok kayu sederhana itu menunjukkan sebuah kebiasaan dari seseorang yang sering duduk di meja makan mewah. Kecurigaan Wulandari semakin kuat. Hati kecilnya membisikkan bahwa pria di hadapannya ini sedang memainkan sebuah peran yang sangat rahasia. Melihat Jatmiko makan dengan tenang, Wulandari memberanikan diri untuk membuka percakapan dari hati ke hati di bawah langit senja itu. Ia berkata dengan jujur bahwa dirinya hanyalah seorang gadis desa yang sedang berusaha keras melindungi rumah peninggalan mendiang ayahnya tercinta. Wulandari tidak meminta belas kasihan. Ia hanya berharap Jatmiko bersedia bekerja sama, menjalani pernikahan sandiwara ini demi menyelamatkan rumah Joglo. Ia berjanji akan merawat Jatmiko dengan baik sebagai seorang teman, asalkan pemuda itu tidak membantu ibu tirinya merampas harta peninggalan tersebut. Jatmiko menghentikan suapannya, menatap lekat-lekat mata Wulandari yang memancarkan ketulusan luar biasa di tengah penderitaan yang mendera. Pemuda yang menyamar itu meletakkan rantang bambu di atas pangkuannya, lalu tersenyum sangat tipis hingga hampir tidak terlihat oleh mata. Ia menjawab dengan suara yang berat dan berwibawa, mengatakan bahwa kebaikan hati tidak akan pernah dikhianati oleh alam semesta. Jatmiko berpesan kepada Wulandari agar tidak perlu takut menghadapi ancaman ibu tirinya dan rentenir kejam itu pada hari pernikahan nanti. Ia mengatakan sebuah kalimat teka-teki bahwa angin badai yang paling kencang sekalipun akan berhenti ketika penguasa lautan mengangkat tangannya. Wulandari tertegun mendengar perkataan puitis dan bermakna dalam tersebut. Sama sekali bukan bahasa yang digunakan oleh rakyat jelata di pedesaan. Setelah percakapan singkat namun penuh teka-teki itu selesai, Wulandari pamit untuk kembali ke rumah Joglo sebelum hari benar-benar menjadi gelap. Langkah kakinya terasa jauh lebih ringan dibandingkan saat ia berangkat tadi. Seolah separuh beban di pundaknya telah terangkat oleh angin. Ia tidak lagi melihat Jatmiko sebagai pengemis menjijikan yang akan menghancurkan masa depannya, melainkan sebagai sosok misterius yang membawa secercah harapan. Meskipun belum mengetahui identitas asli calon suaminya, Wulandari merasa yakin bahwa takdir sedang merajut sebuah rencana indah untuk menyelamatkannya. Malam itu, ia tidur dengan nyenyak tanpa dihantui oleh mimpi buruk tentang kehilangan rumah peninggalan ayahnya yang sangat berharga. Keesokan harinya, suasana di rumah Joglo dipenuhi dengan hiruk-pikuk persiapan kecil yang dilakukan dengan sangat terpaksa dan penuh dengan kebencian. Nyi Roro Sulastri tidak mengundang siapapun selain tetangga terdekat dan kepala desa untuk menjadi saksi pengusiran anak tirinya secara resmi.
Ia menyiapkan sebuah tikar pandan kusam di sudut halaman depan, sebagai tempat duduk bagi pasangan pengantin yang dianggapnya sangat hina itu. Tidak ada hiasan janur kuning melengkung. Tidak ada alunan musik gamelan yang merdu. Dan tidak ada aroma sedap dari masakan pesta. Sulastri benar-benar berniat mempermalukan Wulandari sehina-hinanya di hadapan warga desa agar rencananya menguasai harta berjalan mulus. Meskipun dilarang keras oleh Nyi Roro Sulastri. Mbok Darmi diam-diam mempersiapkan sebuah kebaya sederhana namun bersih untuk dipakai oleh Wulandari. Pelayan tua itu menyetrika kebaya putih, bermotif bunga melati peninggalan almarhumah Ibu Wulandari, menggunakan setrika arang hingga halus tanpa lipatan. Ia juga memetik beberapa kuntung bunga kantil dari halaman belakang untuk disematkan di rambut majikan kecilnya agar tetap terlihat anggun. Mbok Darmi bertekad bahwa meskipun pernikahan ini direndahkan oleh ibu tiri yang jahat, Wulandari harus tetap tampil sebagai putri yang terhormat. Kasih sayang tanpa syarat dari pelayan tua itu menjadi kekuatan penyangga bagi Wulandari untuk menghadapi hari esok yang sangat menegangkan. Menjelang sore di hari terakhir sebelum pernikahan, awan gelap tiba-tiba berarak menutupi langit desa Jatiwangi, membawa hawa sejuk yang mencekam. Angin berhembus cukup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon bambu di belakang rumah Joglo, hingga menimbulkan suara derit yang terdengar sangat menyayat hati. Nyi Roro Sulastri berdiri di teras rumah dengan wajah puas, membayangkan bahwa besok rumah besar ini akan sepenuhnya menjadi miliknya seorang. Ia menyesap teh hangatnya sambil tersenyum sinis melihat Wulandari yang sedang menyapu daun-daun kering yang terus berjatuhan di halaman penjemuran. Baginya, angin kencang ini adalah pertanda bahwa masa lalu akan segera tersapu bersih dari kehidupannya yang penuh kemewahan. Sementara itu, jauh dari pandangan warga desa, Jatmiko kembali mengadakan pertemuan rahasia dengan pengawalnya di tepi hutan yang sepi. Pria berpakaian hitam itu melaporkan bahwa seluruh rombongan kereta dan pengawal bersenjata lengkap telah bersiap di balik bukit menunggu perintah. Jatmiko mengangguk puas, menginstruksikan agar mereka masuk ke desa tepat saat matahari berada di atas kepala pada hari pernikahan esok. Ia berpesan agar tidak ada satupun warga desa yang disakiti. Namun mereka harus memberikan pelajaran setimpal pada lintah darat tersebut. Saudagar kaya raya yang menyamar itu bersumpah akan mengembalikan kehormatan Wulandari dan membersihkan rumah Joglo dari tangan-tangan yang serakah. Di saat yang sama, Mbok Darmi yang sedang mengambil air di sumur tua desa menemukan sebuah benda asing yang sangat aneh. Di atas batu berlumut tempat Jatmiko biasanya mandi, tertinggal sebuah sapu tangan sutra berwarna biru tua dengan sulaman benang emas yang mewah. Mbok Darmi mengambil benda itu dengan tangan gemetar, merasakan kelembutan kain berkualitas tinggi yang biasanya hanya dimiliki oleh kaum bangsawan istana. Ia segera menyembunyikan sapu tangan itu di dalam lipatan stagennya. Menyadari bahwa dugaannya tentang pemuda pengemis itu kini terbukti 100% benar. Pelayan tua itu tersenyum simpul, mengetahui bahwa keadilan dari Yang Maha Kuasa akan segera turun menyapa desa tercinta mereka. Malam terakhir bagi Wulandari sebagai gadis lajang dilalui dengan duduk bertafakur di dalam kamarnya yang sunyi, memanjatkan doa kepada Tuhan. Ia memohon kekuatan agar sanggup melewati hari esok yang pasti akan dipenuhi dengan caci maki dan tatapan merendahkan dari warga desa. Meski hatinya masih diliputi sedikit kecemasan, kenangan akan tatapan tenang Jatmiko dan senyum bijak Mbok Darmi memberikan pelita di dalam kegelapan. Wulandari meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah melakukan hal yang benar demi melindungi kenangan dan kehormatan ayahnya yang tertanam di rumah itu. Malam semakin larut, membawa desa Jatiwangi ke dalam tidur yang lelap sebelum badai kebenaran datang menerjang keesokan harinya. Tepat sebelum ayam berkokok menyambut fajar, Nyi Roro Sulastri menggedor pintu kamar Wulandari dengan sangat kasar untuk membangunkannya dari tidur. Ia memperingatkan Wulandari untuk tidak mencoba melarikan diri, karena anak buah Juragan Danarta sudah berjaga di setiap sudut luar rumah Joglo. Wanita kejam itu berkata dengan nada mengancam bahwa jika pernikahan ini gagal, maka Wulandari akan dijual sebagai pelayan di kota pelabuhan. Wulandari hanya mengangguk pelan tanpa menjawab.
menatap ibu tirinya dengan sorot mata yang kini sudah tidak lagi memancarkan rasa takut sedikit pun. Sulastri mendengus kesal melihat ketenangan anak tirinya. Lalu pergi menutup pintu dengan bantingan keras yang menggema di seluruh ruangan. Fajar akhirnya mereka menembus kabut tipis yang menyelimuti desa Jatiwangi. Dengan cahaya jingga yang perlahan menghangatkan dedaunan basah sisa embun semalam. Hari yang dijadwalkan untuk pernikahan paling memalukan dalam sejarah desa ini telah tiba. Mengundang rasa penasaran warga untuk datang dan menonton. Beberapa tetangga mulai berkumpul di luar pagar bambu rumah Joglo. Berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah gubuk kecil. Tempat Jatmiko menunggu. Wulandari melangkah keluar dari kamarnya mengenakan kebaya putih sederhana pemberian Bok Darmi. Tampak begitu anggun bagaikan bidadari yang turun dari kahyangan. Ia menarik napas panjang, membusungkan dadanya dengan penuh martabat. Siap menghadapi apapun yang menantinya di halaman depan rumahnya sendiri. Dari kejauhan, Jatmiko melangkah pelan menuju halaman rumah Joglo. Diiringi oleh tatapan sinis dan tawa mengejek dari beberapa pemuda desa setempat. Meskipun masih mengenakan pakaian lusuh yang dipenuhi debu, langkah kakinya sangat mantap, dan kepalanya tegak lurus menatap lurus ke depan. Ia tidak menghiraukan cemoohan yang dilemparkan kepadanya. Fokusnya hanya tertuju pada sosok Wulandari yang berdiri tegak menunggunya di teras rumah kayu. Pertemuan dua insan yang terikat oleh takdir aneh ini menjadi tontonan utama yang ditunggu-tunggu oleh Nyi Roro Sulastri dan sekutunya yang tamak. Roda nasib mulai berputar dengan cepat. Bersiap untuk menghancurkan segala kebohongan yang telah meracuni rumah peninggalan keluarga yang damai ini. Matahari perlahan naik sepenggalah ketika penghulu desa tiba di halaman rumah Joglo dengan wajah yang terlihat sangat canggung dan terpaksa. Tidak ada hiasan bunga melati atau suara gamelan yang mengiringi pernikahan yang diselenggarakan oleh Nyi Roro Sulastri pada pagi yang cerah itu. Wulandari duduk bersimpu di atas tikar pandan usang berdampingan dengan Jatmiko yang masih mengenakan pakaian lusuhnya yang dipenuhi oleh debu jalanan. Warga desa yang berkerumun di luar pagar bambu terus berbisik-bisik melihat pemandangan yang sangat tidak pantas bagi seorang putri pemilik rumah. Jatmiko menjabat tangan penghulu tua itu dengan sangat tenang. Suaranya terdengar berat dan mantap saat mengucapkan janji suci di hadapan para saksi. Nyi Roro Sulastri memutar bola matanya dengan sinis. Tidak sabar ingin segera menyelesaikan upacara rendahan ini, agar tujuannya segera tercapai tanpa halangan. Juragan Danarta yang berdiri di sudut teras rumah tersenyum lebar sambil mengelus perut buncitnya. Membayangkan rumah besar ini segera jatuh ke tangannya. Wulandari menundukkan kepala dalam-dalam. Menahan air mata yang hampir menetes karena merasa pernikahan ini hanyalah sebuah sandiwara kejam dari ibu tirinya. Begitu doa penutup selesai dibacakan oleh penghulu, Nyi Roro Sulastri langsung berdiri dan memberikan perintah pertamanya dengan suara yang sangat melengking tajam. Ia mengusir Wulandari dan Jatmiko dari rumah utama. Menyuruh mereka tinggal di sebuah gubuk sempit yang terletak di sudut halaman penjemuran padi. Gubuk reot itu biasanya hanya digunakan untuk menyimpan kayu bakar dan alat-alat pertanian tua yang sudah lama tidak dipakai oleh para pekerja. Wulandari menerima keputusan itu dengan dada sesak. Mengemasi sedikit pakaiannya ke dalam buntelan kain, sambil menatap pilu ke arah pilar rumah Joglo. Jatmiko berjalan mendahului Wulandari menuju gubuk kayu tersebut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk mengeluh tentang perlakuan buruk yang baru saja diterimanya. Ia membersihkan lantai papan yang berdebu tebal menggunakan ranting daun pisang. Mencoba membuat tempat sempit itu sedikit lebih layak untuk ditempati istrinya. Wulandari merasa terharu melihat pemuda lusuh itu bekerja tanpa pamrih. Menyapu sarang laba-laba yang menggantung di sudut atap rumbia yang mulai bocor. Meskipun hatinya hancur karena diusir dari rumah ayahnya, Wulandari menemukan sedikit kedamaian melihat ketenangan Jatmiko yang seolah tidak terpengaruh oleh keadaan. Bok Darmi memantau mereka dari kejauhan sambil memegang erat sebuah benda yang ia temukan kemarin pagi di dekat sumur tua desa tersebut. Benda itu adalah sapu tangan sutra berwarna biru tua dengan sulaman benang emas bermotif naga yang sangat indah dan memancarkan kemewahan kaum bangsawan.
Pelayan tua itu semakin yakin bahwa pemuda yang kini menjadi suami majikan kecilnya bukanlah pengemis jalanan biasa seperti yang dituduhkan warga desa. Ia menyembunyikan sapu tangan berharga itu di balik stagen perutnya. Berencana menunjukkannya kepada Wulandari pada waktu yang tepat agar gadis itu memiliki harapan. Sementara itu, keanehan demi keanehan mulai dirasakan oleh penduduk desa Jatiwangi yang tinggal di dekat perbatasan hutan bambu pada malam hari. Beberapa warga yang sedang ronda malam berbisik-bisik ketakutan karena melihat bayangan kereta kuda megah yang berjaga di balik rimbunnya pohon beringin kembar. Kuda-kuda besar berwarna hitam legam itu tampak sangat terawat. Dijaga oleh belasan pria berpakaian gelap yang berdiri mematung dalam kesunyian malam gulita. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat untuk bertanya. Mereka hanya bisa mengintip dari kejauhan dengan perasaan cemas yang terus menjalar. Rumor tentang kereta kuda misterius itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa, mengalahkan berita pernikahan Wulandari yang memalukan di pagi harinya. Ibu-ibu yang mencuci pakaian di sungai mulai mengaitkan kemunculan rombongan tak dikenal itu dengan keberadaan Jatmiko yang tiba-tiba datang ke desa mereka. Mereka menuduh bahwa pengemis lusuh itu sebenarnya adalah seorang buronan berbahaya atau perampok yang sedang bersembunyi dari kejaran prajurit kerajaan di ibu kota. Ketakutan mulai menyelimuti warga desa. Mereka khawatir jika kehadiran pemuda asing itu akan membawa malapetaka besar bagi ketenangan desa Jatiwangi yang damai. Nyi Roro Sulastri yang mendengar desas-desus itu saat berbelanja di pasar justru tertawa meremehkan ketakutan warga desa yang dianggapnya sangat berlebihan tersebut. Ia membusungkan dadanya yang dihiasi kalung emas palsu. Berkata dengan lantang bahwa sebentar lagi gembel itu akan diusir jauh dari tanah ini. Menurutnya, Jatmiko hanyalah pemulung miskin yang kebetulan lewat. Tidak mungkin memiliki hubungan apapun dengan rombongan kereta mewah di batas hutan sana. Sulastri hanya fokus pada rencananya esok hari, yaitu menyerahkan sertifikat rumah joglo kepada Juragan Danarta setelah Wulandari benar-benar angkat kaki dari pekarangan. Malam pertama Wulandari dan Jatmiko di gubuk reyot itu diwarnai oleh suara jangkrik yang bersahutan dan hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Wulandari duduk berselimut kain jarik tipis di sudut ruangan. Sementara Jatmiko bersila di dekat pintu yang terbuka separuh untuk menjaga keamanan mereka. Gadis itu menyadari perubahan suasana di desa melalui tatapan curiga orang-orang yang melintas di depan pagar sore tadi saat ia menimba air. Ia tahu bahwa warga desa mulai resah dengan kehadiran suaminya. Dan hal ini bisa memicu kemarahan massa jika dibiarkan tanpa penjelasan pasti. Wulandari mengumpulkan seluruh keberanian di dalam hatinya yang bergetar hebat untuk memulai pembicaraan serius dengan pria misterius yang kini berstatus sebagai suaminya. Ia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya yang semakin membesar seiring dengan banyaknya kejanggalan yang terlihat jelas pada diri pemuda bersahaja tersebut. Dengan suara pelan yang nyaris terdengar seperti bisikan angin malam, Wulandari memanggil nama Jatmiko yang masih duduk mematung membelakanginya di ambang pintu. Jatmiko menoleh perlahan, menatap wajah Wulandari yang diterangi oleh cahaya redup, lampu minyak tanah dengan sepasang matanya yang selalu terlihat tenang mempesona. Wulandari bertanya dengan terus terang mengenai identitas asli Jatmiko. Memohon agar pemuda itu berkata jujur demi keselamatan mereka berdua dari amukan warga. Ia menceritakan tentang rumor kereta kuda di perbatasan hutan dan kecurigaan penduduk desa yang mengira Jatmiko adalah penjahat pelarian dari kota raja. Gadis itu menatap lurus ke dalam mata Jatmiko, menyatakan bahwa ia siap menerima kenyataan pahit, apapun asalkan kebohongan ini segera diakhiri. Wulandari lelah dengan segala sandiwara yang mengelilingi hidupnya sejak kematian ayahnya. Ia hanya menginginkan kebenaran yang tulus untuk memandu langkahnya ke depan. Mendengar rentetan pertanyaan yang penuh dengan keputusasaan itu, Jatmiko tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman tulus yang baru pertama kali dilihat oleh Wulandari. Ia menggeser duduknya agar lebih dekat dengan istrinya. Lalu berkata dengan nada suara yang sangat lembut, namun tetap memancarkan wibawa seorang pemimpin. Jatmiko meyakinkan Wulandari bahwa ia sama sekali bukan buronan atau perampok seperti yang ditakutkan oleh warga desa yang mudah termakan oleh isu. Ia memohon sedikit waktu lagi, berjanji bahwa esok hari pada saat matahari tepat di atas kepala,
Semua rahasia besar ini akan terungkap. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tertatih-tatih mendekati gubuk kayu tersebut, membuat Jatmiko seketika kembali memasang wajah datar dan waspada ke arah luar. Ternyata itu adalah Mbok Darmi yang datang diam-diam membawakan sepiring nasi hangat dan lauk ayam kampung rebus untuk majikan kecilnya yang kelaparan. Pelayan tua itu masuk ke dalam gubuk sambil celingukan, memastikan tidak ada orang suruhan Nyi Roro Sulastri yang mengikutinya dalam kegelapan malam. Ia meletakkan piring tersebut di depan Wulandari, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik stagennya dengan tangan keriput yang gemetar, menahan gejolak perasaan bahagia. Mbok Darmi menyerahkan sapu tangan sutra biru berbenang emas itu kepada Wulandari, menceritakan bahwa ia menemukannya tertinggal di atas batu, berlumut dekat sumur. Mata Wulandari terbelalak kaget saat menyentuh kelembutan kain mewah tersebut. Sesuatu yang mustahil dimiliki oleh seorang pengemis jalanan yang meminta-minta sesuap nasi. Gadis itu segera menoleh ke arah Jatmiko, meminta penjelasan tanpa mengeluarkan suara. Hanya melalui sorot matanya yang dipenuhi oleh tanda tanya besar. Jatmiko tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan mengonfirmasi bahwa benda berharga tersebut memang miliknya yang tidak sengaja terjatuh saat ia sedang membersihkan diri. Bukti nyata berupa sapu tangan sutra itu menghapus seluruh keraguan yang tersisa di dalam hati Wulandari mengenai asal-usul pria misterius di hadapannya. Ia kini benar-benar yakin bahwa suaminya adalah seorang bangsawan atau saudagar besar yang sedang menyamar dengan alasan yang belum bisa ia mengerti. Mbok Darmi mengusap bahu Wulandari dengan penuh kelembutan, berbisik bahwa takdir berpihak pada orang-orang yang sabar dan penderitaan ini akan segera mencapai ujungnya. Pelayan tua itu kemudian pamit kembali ke rumah utama sebelum ketidakhadirannya disadari oleh Ibu Tiri yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik penghuni rumah. Setelah kepergian pelayan tua itu, suasana di dalam gubuk kembali sunyi. Hanya terdengar suara angin malam yang sesekali menerobos celah dinding bambu. Wulandari memakan nasi hangat itu dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Merasa mendapat perlindungan dari sosok pria yang berjanji akan menjaganya selamanya. Jatmiko kembali duduk di dekat pintu, berjaga sepanjang malam layaknya seorang ksatria bayangan yang memastikan istrinya bisa tertidur pulas tanpa ada gangguan. Wulandari menyandarkan kepalanya pada tiang bambu, memejamkan mata dengan senyum tipis di bibirnya, menanti hari esok yang dijanjikan akan membawa perubahan besar. Pagi hari menyambut desa Jatiwangi dengan cuaca yang sangat cerah. Namun ketegangan di sekitar rumah Joglo terasa semakin kental dan mencekik udara. Nyi Roro Sulastri sudah berdiri bertolak pinggang di teras depan sejak ayam berkokok. Berdandan sangat menor, seolah sedang merayakan hari raya besar. Ia memerintahkan beberapa pekerja harian untuk mengeluarkan sisa barang-barang milik Wulandari dari kamar utama dan melemparkannya begitu saja ke halaman berdebu kotor. Wanita rakus itu sangat tidak sabar menantikan kedatangan Juragan Danarta untuk segera mengesahkan penyerahan sertifikat tanah dan mengusir anak tirinya selamanya dari desa. Melihat keributan yang sengaja diciptakan oleh Ibu Tiri tersebut, puluhan warga desa perlahan mulai berkumpul di depan pagar halaman rumah Joglo tua. Mereka datang karena didorong oleh rasa penasaran dan juga ketakutan tentang rumor buronan yang menempel pada diri pengemis bernama Jatmiko sejak semalam. Beberapa pemuda desa bahkan sengaja membawa pentungan kayu dan klurit tumpul, bersiap untuk mengusir paksa pria asing itu. Jika keadaan menjadi berbahaya, suasana berubah menjadi sangat riuh oleh bisik-bisik warga yang saling bertukar cerita karangan tentang kejahatan apa yang mungkin telah dilakukan oleh pengemis lusuh itu. Juragan Danarta tiba lebih awal dari biasanya, menunggangi kuda hitam besarnya dengan wajah yang memancarkan kesombongan, tiada tara di hadapan para penduduk. Ia turun dari pelana dengan dibantu oleh dua pengawalnya, lalu berjalan dengan langkah berat, menginjak halaman penjemuran padi seolah ia penguasa tunggal. Lintah darat itu tertawa terbahak-bahak saat Nyi Roro Sulastri menyambutnya dengan bungkukan hormat yang berlebihan di depan tangga masuk rumah kayu jati tersebut. Danarta menuntut agar dokumen hutang segera diselesaikan di hadapan warga desa, agar semua orang tahu bahwa tanah dan bangunan ini resmi miliknya.
Nyi Roro Sulastri dengan senang hati menyetujui permintaan rentenir itu. Lalu ia berteriak memanggil Wulandari dan Jatmiko untuk keluar dari gubuk reot. Ia ingin mempermalukan mereka berdua di hadapan seluruh penduduk desa sebagai tontonan terakhir sebelum mereka diusir jauh dari perbatasan tanah kelahirannya sendiri. Mendengar teriakan melengking itu, Wulandari melangkah keluar dari gubuk dengan tenang. Didampingi oleh Jatmiko yang berjalan tepat di sisinya sebagai pelindung sejati. Pakaian mereka yang sederhana dan lusuh sangat kontras dengan kemewahan yang dipamerkan oleh Ibu Tiri dan Lintah Darat di teras rumah megah. Begitu mereka berdua berdiri di tengah halaman penjemuran padi, Nyi Roro Sulastri mulai melontarkan kata-kata cacian yang sangat menyayat hati para pendengarnya. Ia mengumumkan dengan suara keras bahwa gadis pembawa sial dan pengemis kotor itu harus segera angkat kaki karena rumah ini sudah disita. Sulastri melemparkan buntelan pakaian Wulandari ke tanah yang berdebu. Menyuruh mereka pergi ke hutan, dan jangan pernah kembali lagi ke desa Jatiwangi. Beberapa warga desa menundukkan wajah karena merasa kasihan. Namun tidak ada yang berani melawan keputusan Nyi Roro Sulastri dan rentenir kejam di sana. Alih-alih menunduk malu dan memungut pakaiannya, Wulandari tetap berdiri tegak dengan dagu terangkat, menatap tajam ke arah Ibu Tiri yang telah menghancurkannya. Di saat yang sama, Jatmiko melangkah satu tindak ke depan, menempatkan tubuhnya sebagai perisai di antara istrinya dan orang-orang serakah di teras. Pemuda berbalut debu itu mengangkat tangannya perlahan ke udara. Sebuah isyarat tangan yang sangat sederhana, namun memancarkan aura kekuasaan yang tidak terbantahkan. Udara di sekitar rumah Joglo tiba-tiba terasa berhenti mengalir, menciptakan kesunyian yang sangat mencekam hingga suara kepakan sayap burung pun bisa terdengar jelas. Warga desa yang tadinya berisik kini seketika terdiam 1000 bahasa, menatap heran pada pengemis yang berani menantang tatapan mematikan dari Juragan Danarta. Nyi Roro Sulastri mendengus kesal, mengira tindakan Jatmiko hanyalah gertakan kosong dari seorang pria miskin yang tidak tahu diri di hadapan penguasa. Ia membuka mulutnya untuk kembali melontarkan hinaan, menyuruh algojo rentenir itu untuk menyeret pasangan malang tersebut keluar dari pagar bambu dengan paksa. Namun, sebelum kata-kata kejam itu keluar dari bibirnya, sebuah suara gemuruh yang sangat menggetarkan tanah mulai terdengar dari arah perbatasan hutan desa. Suara gemuruh itu semakin lama semakin keras, menyerupai derap langkah puluhan kuda besar yang sedang berlari kencang menuju ke arah rumah Joglo. Para penduduk desa yang berdiri di luar pagar mulai panik dan berlarian menyingkir ke tepi jalan setapak saat menyadari ada bahaya mendekat. Debu beterbangan ke udara membentuk awan coklat yang tebal, menutupi pandangan mata sejenak sebelum sebuah pemandangan luar biasa muncul dari balik tikungan. Rombongan kereta kuda megah yang menjadi rumor semalaman kini benar-benar hadir di depan mata mereka pada siang bolong dengan sangat gagah berani. Jantung Nyi Roro Sulastri berdetak sangat kencang karena ketakutan. Ia tidak mengerti mengapa rombongan bangsawan tidak dikenal itu tiba-tiba memasuki pekarangan rumahnya. Juragan Danarta pun mundur selangkah dengan wajah pucat pasi. Insting liciknya menyadari bahwa kekuatan yang datang ini jauh melebihi kemampuannya sebagai rentenir. Di tengah kepanikan orang-orang, Jatmiko tetap berdiri tegak tanpa bergeser sedikit pun. Matanya menatap tajam menembus awan debu yang menyelimuti halaman rumah tersebut. Wulandari memegang erat lengan suaminya, menyadari bahwa momen pengungkapan rahasia yang dijanjikan semalam kini telah tiba untuk menyapu bersih semua penderitaannya selama ini. Mbok Darmi yang mengintip dari balik pintu dapur tersenyum lebar, hingga memamerkan gusinya yang sudah tidak bergigi melihat keajaiban di depan mata. Ia meraba sapu tangan sutra di balik stagennya, bergumam memanjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, karena keadilan akhirnya datang menjemput majikan kecilnya. Seluruh mata di desa Jatiwangi kini tertuju pada kereta kuda mewah itu, menahan napas menunggu siapa sosok penting yang berada di dalamnya. Tidak ada yang menduga bahwa takdir rumah Joglo tua ini akan ditentukan oleh pria yang selama ini mereka anggap sebagai sampah jalanan. Suara gemuruh derap langkah kuda yang memecah kesunyian siang itu perlahan mereda ketika rombongan kereta mewah berhenti tepat di tengah halaman penjemuran padi.
Kepulan debu coklat yang berterbangan ke udara perlahan mulai turun menyapu tanah, memperlihatkan kemegahan kereta kayu berukir emas yang ditarik oleh 4 ekor kuda hitam besar. Penduduk desa Jatiwangi yang tadinya berkerumun dengan rasa penasaran, kini melangkah mundur karena dihinggapi rasa takut yang luar biasa. Mereka belum pernah melihat pemandangan semegah ini seumur hidup mereka di desa yang sangat terpencil dan jauh dari keramaian pusat pemerintahan kota raja. Pasukan pengawal yang mengelilingi kereta kuda itu bukanlah prajurit sembarangan yang sering berpatroli di pasar desa untuk memungut pajak dari para pedagang kecil. Mereka adalah pria-pria berbadan tegap, mengenakan seragam kain sutra hitam, berlapis baju zirah ringan yang mengkilap tertimpa cahaya matahari siang yang sangat terik. Masing-masing pengawal membawa pedang panjang di pinggang mereka. Berdiri dengan postur tubuh sangat disiplin dan tatapan mata tajam mengawasi setiap pergerakan warga desa. Nyi Roro Sulastri dan Juragan Danarta yang berdiri di teras rumah Joglo mendadak terdiam kaku. Wajah mereka pucat pasi melihat kekuatan besar yang datang tanpa diundang. Dari barisan pengawal yang tampak sangat menakutkan itu, melangkahlah seorang pria parubaya, yang tampaknya adalah komandan tertinggi dari seluruh rombongan megah tersebut. Ia tidak memedulikan keberadaan Juragan Danarta yang mencoba membusungkan dada di teras, apalagi melirik Nyi Roro Sulastri yang kini gemetar hebat ketakutan. Pria berseragam rapi itu berjalan lurus membelah kerumunan warga desa, menuju ke arah gubuk reot tempat Wulandari dan pengemis bernama Jatmiko berdiri sedari tadi. Sesampainya di hadapan pemuda berpakaian compang-camping itu, sang komandan tiba-tiba menjatuhkan kedua lututnya ke tanah yang berdebu, memberikan sebuah penghormatan yang sangat luar biasa. Pemandangan itu langsung memicu suara tarikan napas kaget dari seluruh penduduk desa Jatiwangi yang menyaksikan kejadian tersebut dari balik pagar bambu yang membatasi halaman. Rahang Nyi Roro Sulastri seolah jatuh ke lantai teras. Matanya terbelalak lebar, tidak percaya melihat seorang bangsawan tinggi bersujud di depan gembel yang sangat dibencinya. Juragan Danarta pun ikut ternganga. Tongkat rotan kebanggaannya hampir terlepas dari genggaman tangannya yang mendadak berkeringat dingin, memikirkan kesalahan apa yang mungkin telah ia perbuat. Mereka semua tidak habis pikir bagaimana mungkin seorang pengawal berpangkat tinggi mau merendahkan dirinya di hadapan pemuda lusuh yang hanya bisa meminta-minta makanan. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sikap tubuh Jatmiko perlahan berubah drastis. Tidak ada lagi pundak yang membungkuk layaknya orang jalanan yang putus asa. Ia berdiri sangat tegak dengan dada membusung, memancarkan aura kekuasaan dan wibawa yang begitu kuat, hingga membuat siapa saja yang melihatnya merasa sangat kecil. Dengan suara bariton yang dalam, tenang, namun menggema di seluruh sudut halaman rumah Joglo, Jatmiko memerintahkan komandan pengawal itu untuk segera berdiri dari tanah. Suaranya bukan lagi milik pengemis yang merintih kelaparan di dekat sumur desa, melainkan suara seorang pemimpin besar yang terbiasa memberikan perintah mutlak kepada ribuan bawahannya. Komandan pengawal itu segera bangkit berdiri dan memberi isyarat tangan kepada 2 orang prajurit lain yang masih bersiaga di dekat pintu kereta kuda yang megah. Kedua prajurit itu berlari kecil mendekat dengan membawa sebuah peti kayu berukir naga emas dan sebuah jubah sutra panjang berwarna merah marun yang sangat mewah. Mereka meletakkan peti kayu berharga itu tepat di bawah kaki Jatmiko. Sementara jubah sutra yang berkilau itu dibentangkan dengan sangat hati-hati agar tidak menyentuh debu. Wulandari yang berdiri di samping Jatmiko hanya bisa mematung tak bersuara. Jantungnya berdebar sangat kencang menyaksikan perubahan luar biasa dari pria yang baru saja dinikahinya. Jatmiko mengulurkan kedua tangannya yang bersih dan kokoh, membiarkan para pengawal setianya itu memakaikan jubah sutra merah marun, menutupi pakaian compang-camping yang melekat di tubuhnya. Transformasi itu terjadi dalam sekejap mata. Sosok pengemis kotor dan menjijikan yang selalu dihina oleh Nyi Roro Sulastri, kini benar-benar lenyap tertelan bumi selamanya. Di hadapan seluruh penduduk desa, kini berdiri seorang pria tampan dan sangat gagah, dengan tatapan mata elang yang memancarkan kecerdasan serta kekuasaan tanpa batas. Wulandari menatap suaminya dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa firasatnya dan petua bijak dari Mbok Darmi selama ini adalah sebuah kebenaran yang tak terbantahkan.
Setelah merapikan letak jubah sutranya, Jatmiko membalikkan badan untuk menghadapi kerumunan warga desa yang masih terpaku dalam kebisuan yang dipenuhi oleh rasa kebingungan. Ia memperkenalkan dirinya dengan suara lantang yang terdengar hingga ke ujung jalan setapak. Menyatakan bahwa nama aslinya bukanlah Jatmiko sang pengemis yang meminta belas kasihan. Ia adalah Raden Surya Jatmiko, seorang saudagar rempah-rempah terbesar dan paling berkuasa yang menguasai jalur perdagangan utama di pelabuhan ujung pulau seberang sana. Pernyataan itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, membuat seluruh penduduk desa saling berpandangan dengan wajah pucat karena pernah merendahkan pria hebat tersebut. Raden Surya Jatmiko kemudian menjelaskan dengan tenang alasan mengapa dirinya rela meninggalkan kemewahan istananya dan menyamar menjadi pengemis berdebu di desa yang sangat terpencil ini. Ia bercerita bahwa kekayaannya yang melimpah ruah telah membuat banyak orang mendekatinya, hanya demi harta dan kekuasaan semu yang bisa menguntungkan diri mereka sendiri. Ia sengaja mencari seorang pendamping hidup yang memiliki kebaikan hati tulus. Seorang wanita yang menghargai martabat manusia, lebih dari sekadar penampilan luar atau kepingan emas. Pencarian panjang itu akhirnya membawanya ke desa Jatiwangi, di mana ia menemukan berlian tak ternilai di dalam diri gadis lembut bernama Wulandari. Mendengar pengakuan jujur dari suaminya, Wulandari merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Setetes air mata bahagia perlahan mengalir membasahi pipinya yang sempat pucat karena tekanan batin. Ia kini mengerti mengapa ada sapu tangan sutra biru berbenang emas yang tertinggal di sumur, dan mengapa tatapan pria lusuh itu selalu memberinya rasa damai. Di sudut halaman, Mbok Darmi yang sejak tadi mengintip dari balik pohon mangga menganggukkan kepalanya dengan senyum penuh kebanggaan melihat majikan kecilnya akhirnya mendapatkan keadilan. Kesabaran Wulandari dalam menghadapi penderitaan yang bertubi-tubi dari ibu tirinya kini berbuah manis melebihi apa yang pernah ia bayangkan dalam doa malamnya. Setelah menjelaskan identitas dan niat aslinya kepada para warga desa, Raden Surya Jatmiko memutar tubuhnya perlahan ke arah teras rumah Joglo dengan gerakan yang sangat berwibawa. Tatapan matanya yang tadinya lembut saat melihat Wulandari kini berubah menjadi setajam belati yang siap menghunus jantung saat pandangannya bertemu dengan mata Nyi Roro Sulastri. Wanita parubaya yang selalu bertingkah sombong itu, kini tidak lebih dari sekadar daun kering yang gemetar hebat tertiup angin badai kemarahan yang tak terlihat. Kesombongan dan kelicikan yang selalu ia banggakan seketika hancur berkeping-keping di bawah telapak kaki saudagar kaya raya yang berdiri di halaman rumahnya. Dengan langkah perlahan, namun sangat pasti, Jatmiko berjalan mendekati teras rumah berlantai kayu jati itu. Diikuti oleh dua pengawal pribadinya yang bersiaga penuh di belakang. Ia berkata dengan nada suara yang dingin bahwa rumah Joglo ini dibangun dengan cucuran keringat, darah, dan cinta kasih yang sangat tulus dari ayah Wulandari. Bangunan suci yang menyimpan ribuan kenangan manis keluarga ini tidak pantas jatuh ke tangan orang-orang yang hatinya telah membusuk karena dihinggapi oleh keserakahan duniawi semata. Jatmiko menegaskan bahwa selama ia masih bernapas, tidak akan ada satu orang pun yang berani merampas kebahagiaan dan hak waris sah milik istri tercintanya. Juragan Danarta yang menyadari bahwa posisinya sedang terancam mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk mempertahankan keuntungan yang sudah ada di depan mata dan tinggal menunggu waktu. Lintah darat bertubuh gempal itu melangkah maju dengan gemetar, mengayunkan selembar kertas lusuh berisi perjanjian hutang ke udara. Sambil tergagap mencari pembenaran atas tindakannya menagih janji, ia memaksakan senyum yang terlihat sangat kaku. Berkata bahwa bagaimanapun juga Nyi Roro Sulastri memiliki hutang emas yang menggunung dan rumah ini adalah jaminannya secara hukum. Juragan Danarta mencoba mengingatkan bahwa di desa ini, hutang tetaplah hutang yang harus dibayar lunas, meskipun melibatkan saudagar besar sekalipun. Saudagar muda yang sangat cerdas itu sama sekali tidak terpancing oleh omongan lintah darat yang mencoba berlindung di balik selembar kertas hutang yang kotor tersebut. Jatmiko hanya tersenyum meremehkan, lalu memberikan isyarat anggukan kepala yang sangat pelan kepada komandan pengawal yang berdiri kaku di dekat peti kayu berukir naga itu. Sang komandan segera membuka penutup peti besar tersebut.
memperlihatkan isinya yang membuat matahari siang itu seakan kalah terang oleh kilauan harta karun di dalamnya. Tumpukan kepingan uang emas murni dan berbagai macam perhiasan berlian memantulkan cahaya menyilaukan yang langsung membutakan mata Juragan Danarta dan Nyi Roro Sulastri seketika. Jatmiko menunjuk ke arah peti emas yang menyilaukan itu dengan satu jarinya. Suaranya terdengar sangat tegas dan tidak memberikan celah sedikit pun untuk sebuah perdebatan. Ia menyatakan bahwa seluruh isi peti harta karun itu lebih dari sekadar cukup untuk melunasi setiap sen hutang Nyi Roro Sulastri kepada rentenir serakah tersebut. Jatmiko bahkan menambahkan bahwa jumlah emas itu mampu menutupi seluruh bunga berbunga yang paling tidak masuk akal yang pernah diciptakan oleh Juragan Danarta selama hidupnya. Saudagar hebat itu dengan angkuh menegaskan bahwa ia membeli seluruh hutang tersebut saat ini juga menggunakan kekayaannya yang tidak akan pernah habis. Namun, setelah menyatakan pelunasan tersebut, raut wajah Jatmiko berubah menjadi sangat gelap dan menakutkan. Menandakan ada sebuah harga mahal yang harus dibayar atas kelancangan mereka berdua. Ia menetapkan satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar sama sekali dengan jumlah emas atau perhiasan, berapapun dari dalam peti kayu berukir naga tersebut. Sebagai ganti atas kebebasan finansial itu, Nyi Roro Sulastri dan Juragan Danarta harus segera angkat kaki meninggalkan rumah Joglo dan desa Jatiwangi selama-lamanya tanpa membawa apapun. Jika mereka menolak tawaran pelunasan bersyarat ini, Jatmiko memastikan bahwa pasukan pengawalnya akan menghancurkan kerajaan rentenir itu sampai rata dengan tanah. Mendengar syarat pengusiran yang sangat mengerikan itu, Nyi Roro Sulastri langsung berteriak histeris. Air mata buaya mulai membasahi pipinya yang dihiasi oleh bedak tebal yang luntur. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, meratap kepada para warga desa bahwa dirinya adalah janda sah dari mendiang ayah Wulandari yang memiliki hak penuh atas rumah tersebut. Jatmiko memotong ratapan memalukan itu dengan ucapan tajam bagai pedang. Menyatakan bahwa hak seorang ibu telah hangus ketika ia rela menjual putri kandungnya kepada pengemis kotor. Saudagar tampan itu mengingatkan Sulastri bahwa karma telah bekerja sangat cepat untuk membalas seluruh kekejaman yang pernah dilakukannya terhadap gadis tanpa dosa itu. Berbeda dengan Nyi Roro Sulastri yang terus menangis meraung-raung menolak nasib buruknya, Juragan Danarta justru lebih memilih memikirkan keselamatan nyawanya yang kini berada di ujung tanduk. Lintah darat yang licik itu menatap nanar ke arah barisan pengawal bersenjata pedang panjang yang berdiri mematung di halaman dengan tatapan siap membunuh siapa saja. Keserakahannya perlahan mengambil alih rasa takutnya saat matanya kembali menatap gunungan kepingan emas murni di dalam peti kayu yang terbuka lebar di bawah sinar matahari. Ia akhirnya menelan ludah dengan susah payah, memutuskan bahwa nyawanya dan peti emas itu jauh lebih berharga daripada harus berurusan dengan kemurkaan penguasa pelabuhan. Tanpa memperdulikan jeritan Nyi Roro Sulastri yang masih meminta pembelaan di teras rumah, Juragan Danarta segera memerintahkan dua algojonya yang sedari tadi bersembunyi untuk maju ke depan. Ia menyuruh mereka mengangkat peti kayu yang sangat berat itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada satu keping emas pun yang tercecer di atas tanah berdebu tersebut. Rentenir Tambun itu membalikkan badannya membelakangi Sulastri, berkata dengan nada sangat dingin bahwa urusan hutang mereka telah selesai, dan ia tidak lagi peduli pada nasib wanita itu. Danarta bergegas menaiki kuda hitamnya dengan sisa-sisa tenaga yang ada, lalu memacu kudanya meninggalkan halaman rumah Joglo, sekencang-kencangnya menjauhi ketakutan. Kepergian Juragan Danarta beserta peti emasnya membuat Nyi Roro Sulastri benar-benar berdiri sendirian di teras rumah, tanpa memiliki satupun sekutu yang bisa menolongnya saat ini. Wanita yang biasanya selalu tampil angkuh dan memerintah orang lain itu, kini terlihat sangat menyedihkan. Pakaian sutranya kusut dan rambutnya berantakan tertiup hembusan angin yang kencang. Ia mencoba mencari secercah simpati dengan menatap ke arah warga desa Jatiwangi yang berkumpul di balik pagar, berharap ada seseorang yang bersedia membelanya dari pengusiran paksa ini. Namun, warga desa hanya membalas tatapan itu dengan wajah penuh kebencian dan kelegaan. Mengingat betapa seringnya mulut berbisa, Sulastri menghina mereka selama bertahun-tahun, tanpa perlu menggunakan satu sentuhan kekerasan fisik pun.
Tekanan batin dan rasa malu yang luar biasa telah meruntuhkan pertahanan terakhir di dalam diri wanita serakah itu. Kehadiran para pengawal berpakaian hitam yang berdiri mengelilingi halaman dengan wajah tanpa ekspresi, sudah lebih dari cukup untuk memaksa Nyi Roro Sulastri menyerah pada takdir buruknya. Ia akhirnya melangkah turun dari tangga kayu jati di teras rumah perlahan-lahan. Tubuhnya bergetar menahan tangis penyesalan yang terlambat datang, menyapa hati nuraninya yang telah lama mati. Sulastri pergi dari rumah itu, hanya dengan membawa pakaian yang melekat di tubuhnya, meninggalkan seluruh perhiasan dan kemewahan yang selalu ia agungkan selama ini. Saat Nyi Roro Sulastri melangkah gontai melewati gerbang pagar bambu, tidak ada satu orang pun yang menghalanginya atau mencoba menghentikan kepergiannya dari desa yang damai tersebut. Penduduk desa hanya menyaksikannya pergi dengan diam. Beberapa dari mereka mendecakkan lidah sebagai bentuk teguran bisu atas segala kesombongan yang akhirnya menghancurkan hidup wanita jahat itu. Awan mendung yang seolah terus menggantung di atas atap rumah Joglo, sejak kematian ayah Wulandari kini perlahan-lahan mulai memudar dan menghilang disapu oleh angin siang yang segar. Keheningan yang menyelimuti halaman rumah itu kini terasa sangat melegakan, membawa kembali kedamaian yang sudah lama dirampas oleh kehadiran ibu tiri yang kejam. Raden Surya Jatmiko menoleh ke arah Wulandari yang masih berdiri di dekat gubuk kayu dengan mata berkaca-kaca menatap sisa-sisa kejadian luar biasa di depan matanya itu. Saudagar kaya raya tersebut berjalan mendekati istrinya, lalu menggenggam kedua tangan Wulandari dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang untuk menyalurkan kehangatan serta rasa aman yang dijanjikannya. Jatmiko meminta maaf dari lubuk hatinya yang paling dalam, karena telah membiarkan Wulandari merasakan penderitaan dan penghinaan dari warga desa selama ia menjalankan penyamaran rahasianya tersebut. Ia berjanji di bawah langit biru yang cerah, bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi air mata kesedihan yang membasahi wajah cantik istri tercintanya. Wulandari membalas genggaman tangan suaminya dengan erat. Senyuman manis yang paling tulus akhirnya kembali mengembang di bibirnya, yang selama ini selalu mengatup rapat menahan kepedihan hati. Ia tidak menyimpan dendam atas penyamaran itu, karena ia tahu bahwa ujian berat inilah yang membuktikan kemurnian cinta dan kesetiaan mereka dalam menghadapi badai kehidupan yang menghantam. Dari kejauhan, warga desa yang mulai menyadari kesalahan mereka karena pernah menghina Jatmiko perlahan bersorak, gembira merayakan kebebasan rumah Joglo dari cengkraman lintah darat dan wanita serakah. Suasana yang tadinya sangat menegangkan dan dipenuhi ketakutan, kini berubah menjadi luapan kegembiraan yang luar biasa dari seluruh orang yang menyayangi keluarga mendiang ayah Wulandari. Bok Darmi keluar dari tempat persembunyiannya di dapur dengan air mata kebahagiaan yang terus mengalir membasahi pipi keriputnya yang sudah termakan oleh usia yang semakin senja. Pelayan tua yang setia itu berlari kecil menghampiri majikan kesayangannya, langsung memeluk Wulandari dengan sangat erat, layaknya seorang ibu yang memeluk anak kandungnya sendiri setelah lama berpisah. Ia bersyukur tiada henti kepada Sang Pencipta, karena rumah bersejarah ini akhirnya kembali ke tangan pewaris sahnya, yang memiliki hati sebening embun pagi di dedaunan hijau. Bok Darmi, dengan semangat mengusulkan untuk segera membersihkan dapur dan menyiapkan sebuah pesta perayaan kecil yang hangat untuk menyambut kembalinya kebahagiaan sejati di rumah besar itu. Raden Surya Jatmiko tersenyum ramah mendengar antusiasme pelayan tua tersebut. Ia mengangguk setuju, dan memerintahkan para pengawalnya untuk membantu merapikan halaman rumah yang berantakan karena insiden tadi. Para prajurit berseragam sutra itu langsung membaur dengan penduduk desa tanpa canggung, saling bekerja sama mengangkat kursi kayu dan membersihkan sisa debu di area penjemuran padi luas. Pemandangan indah ini menghapus seluruh jarak antara kaum bangsawan tinggi dari kota pelabuhan dan rakyat biasa di desa terpencil yang selalu hidup dalam kesederhanaan setiap hari. Rumah Joglo tua itu seolah bernapas kembali, menyerap energi positif yang mengalir dari tawa, ceria orang-orang yang bergotong royong membangun ulang kehidupan yang baru dan damai. Matahari perlahan bergeser ke arah barat, mengubah warna langit menjadi perpaduan jingga dan merah muda yang sangat memanjakan mata siapa saja yang melihatnya dari ambang pintu depan. Wulandari duduk di kursi rotan di teras rumahnya.
Didampingi oleh suami tercinta yang kini telah menanggalkan pakaian lusuhnya dan mengenakan pakaian kebesaran yang sangat pantas untuknya. Mereka berdua memandang ke arah halaman yang kini kembali rapi dan bersih. Membayangkan masa depan cerah yang akan mereka bangun bersama di bawah atap kayu peninggalan leluhur. Segala rasa sakit, kacang, dan keputusasaan yang pernah menyiksa batin gadis lembut itu, kini benar-benar telah berlalu pergi. Tergantikan oleh rasa syukur yang mengalir tiada putus. Hari-hari berlalu dengan sangat tenang. Setelah peristiwa besar yang mengguncang seluruh penjuru desa Jatiwangi pada siang yang tak terlupakan itu. Rumah joglo peninggalan leluhur Wulandari kini kembali bernapas lega. Terbebas dari aura gelap keserakahan yang selama ini selalu menyelimutinya rapat-rapat. Kabut pagi yang turun dari perbukitan kini terasa jauh lebih sejuk dan menyegarkan. Membawa aroma tanah basah yang sangat mendamaikan jiwa. Burung-burung pipit kembali berkicau riang di dahan pohon mangga. Seolah menyambut kembalinya kebahagiaan sejati ke dalam pelukan keluarga mulia tersebut dengan penuh sukacita. Wulandari masih mempertahankan kebiasaan lamanya yang sangat bersahaja meskipun kini ia telah resmi menjadi istri seorang saudagar paling kaya raya. Setiap pagi sebelum matahari terbit seutuhnya, ia tetap memegang sapu lidi untuk membersihkan halaman penjemuran padi yang sangat luas itu. Suara sapu yang bergesekan dengan dedaunan kering menciptakan irama kehidupan pedesaan yang sangat syahdu dan menenangkan hati siapa saja yang mendengarnya. Jatmiko seringkali berdiri di ambang pintu teras. Tersenyum hangat memperhatikan keuletan dan kesederhanaan istrinya yang tidak pernah berubah sedikitpun oleh harta duniawi. Para penduduk desa Jatiwangi kini menaruh rasa hormat yang teramat sangat besar kepada Wulandari. Jauh melampaui masa lalu sebelum semuanya terjadi. Penghormatan mereka bukanlah karena ketakutan terhadap pasukan pengawal bersenjata tajam atau karena tergiur oleh peti berisi kepingan emas murni milik suaminya. Mereka sangat mengagumi ketangguhan hati dan kebaikan murni Wulandari yang tidak pernah menyimpan secercah dendam pun kepada orang yang pernah menghinanya. Gadis lembut itu tetap menyapa setiap tetangga dengan senyum manisnya yang khas. Seolah badai cacian beberapa waktu lalu tidak pernah terjadi di sana. Di bagian belakang rumah, asap putih dari kayu bakar kembali mengepul tebal dari celah-celah genting tanah liat dapur tradisional tersebut. Mbok Darmi menyenandungkan tembang Jawa kuno sambil mengaduk nasi liwet di dalam periuk perunggu besar yang beraroma daun pandan sangat wangi. Pelayan tua yang sangat setia itu merasa separuh usianya kembali muda karena hatinya kini dipenuhi oleh kebahagiaan yang meluap-luap tiada tara. Ia tidak lagi bekerja di bawah tekanan makian Nyi Roro Sulastri, melainkan memasak dengan penuh cinta untuk majikan kecilnya dan menantu barunya. Raden Surya Jatmiko yang terbiasa dengan hidangan mewah kerajaan dan makanan lezat dari berbagai penjuru pelabuhan seberang lautan sana sungguh berbeda. Ia ternyata sangat menyukai masakan pedesaan sederhana buatan Mbok Darmi, terutama sayur lodeh dan ikan asin goreng yang disajikan hangat-hangat. Saudagar kaya raya itu sering makan di atas tikar pandan bersama Wulandari, menikmati setiap suapan dengan rasa syukur yang mendalam atas nikmat alam. Kesederhanaan Jatmiko membuat seluruh penghuni rumah dan warga desa semakin segan serta kagum pada kepribadian luhur pria penguasa jalur perdagangan tersebut. Keberadaan rombongan pengawal berbaju besi hitam yang awalnya sangat menakutkan bagi warga kini telah berubah menjadi pemandangan biasa yang bersahabat. Pasukan yang diperintahkan langsung oleh Jatmiko itu justru sering membantu para petani desa memperbaiki jembatan bambu yang rusak tergerus aliran sungai. Mereka juga ikut bergotong royong membersihkan saluran irigasi sawah yang tersumbat lumpur agar air mengalir lancar menuju lahan pertanian milik penduduk. Kehadiran saudagar pelabuhan itu terbukti membawa berkah dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat desa Jatiwangi tanpa memandang bulu sama sekali. Sementara itu, nasib Nyi Roro Sulastri seolah lenyap tertelan bumi tanpa meninggalkan jejak atau kabar berita sedikit pun di desa pedalaman ini. Beberapa pedagang keliling yang singgah sempat bercerita bahwa mereka melihat seorang wanita parubaya berdandan kusut bekerja sebagai pencuci piring di pasar. Namun Wulandari selalu melarang siapapun untuk membicarakan keburukan ibu tirinya itu. Ia memilih untuk mendoakan keselamatan wanita itu dari jauh.
Hati Wulandari terlalu bersih untuk dinodai oleh rasa benci. Ia hanya bersyukur bahwa rumah peninggalan ayahnya kini telah sepenuhnya aman terlindungi. Juragan Danarta yang melarikan diri membawa peti emas itu juga dikabarkan tidak pernah berani menampakkan batang hidungnya lagi di wilayah ini. Lintah darat yang selalu memeras keringat rakyat kecil itu konon pindah jauh ke seberang pulau karena dihantui ketakutan akan kemurkaan Jatmiko. Seluruh surat hutang warga desa yang pernah ditahannya kini telah dibebaskan sepenuhnya oleh kebaikan hati saudagar tampan suami Wulandari tercinta itu. Penduduk desa akhirnya bisa tidur nyenyak di malam hari, tanpa perlu mengkhawatirkan ancaman Algojo berwajah seram yang akan menyita rumah mereka besok. Suatu sore yang sangat cerah. Matahari bersinar keemasan membiaskan cahayanya menembus celah-celah dedaunan pohon beringin tua di dekat sumur desa. Tempat itu tidak lagi menjadi saksi bisu penderitaan. Seorang pengemis lusuh yang selalu dicaci maki oleh orang-orang yang melintas di sana. Sumur berlumut itu kini telah diperbaiki oleh pengawal Jatmiko. Dinding batunya disusun rapi dan airnya yang jernih bisa dinikmati oleh semua warga. Wulandari sering berjalan-jalan ke sumur itu bersama suaminya untuk sekadar mengenang pertemuan pertama mereka yang sangat aneh namun penuh makna mendalam. Saat berdiri di tepi sumur sambil menatap bayangan mereka berdua di permukaan air yang tenang, Jatmiko menceritakan sebuah rahasia masa lalunya. Ia mengaku bahwa sejak pertama kali melihat Wulandari meletakkan bakul singkong rebus dengan tangan gemetar, hatinya langsung tertambat tanpa bisa dicegah. Jatmiko menyadari bahwa di balik kesedihan gadis itu, terdapat sebuah kekuatan cinta yang sangat besar untuk mempertahankan martabat dan kehormatan keluarganya. Wulandari hanya tersipu malu mendengar pengakuan jujur suaminya. Wajahnya merona merah seindah warna bunga mawar yang sedang mekar di taman pekarangannya. Menjelang waktu senja, kebiasaan baru mulai tercipta di teras depan rumah Joglo, yang kini selalu dipenuhi oleh aura kehangatan keluarga. Wulandari akan menyiapkan nampan kayu berisi 2 cangkir teh melati panas dan sepiring kecil penganan manis tradisional buatan tangan Bok Darmi. Ia dan Jatmiko akan duduk berdampingan di kursi kayu berukir, menatap hamparan sawah hijau yang perlahan mulai menggelap ditelan bayang-bayang senja. Angin sepoi-sepoi yang berhembus membawa aroma khas pedesaan yang sangat dirindukan oleh Jatmiko selama ia hidup di kerasnya dunia perdagangan pelabuhan. Kadang-kadang, beberapa tetangga yang baru pulang dari ladang akan mampir sejenak di depan pagar halaman untuk sekadar menyapa pasangan bahagia tersebut. Jatmiko yang ramah selalu mempersilakan mereka masuk untuk beristirahat sebentar sambil menikmati seteguk teh hangat dan bertukar cerita tentang hasil panen. Ia tidak pernah membatasi pergaulannya dengan rakyat biasa. Karena baginya kebahagiaan sejati justru ditemukan dalam kesederhanaan tawa orang-orang yang tulus ikhlas. Rumah Joglo itu kembali menjalankan fungsinya sebagai jantung desa. Tempat berkumpul yang penuh dengan rasa persaudaraan dan gotong royong warga pedesaan. Bok Darmi yang sedang menyapu sisa-sisa dedaunan di ujung teras seringkali berhenti sejenak hanya untuk memandangi majikan kecilnya dari jauh. Air mata kebahagiaan sesekali menggenang di pelupuk matanya yang mulai rabun, melihat senyuman lepas Wulandari yang selama ini selalu terkurung rapat. Ia merasa tugasnya di dunia ini sudah paripurna karena telah berhasil menjaga warisan dan keselamatan anak majikannya melewati masa-masa paling kelam. Pelayan tua itu selalu berdoa agar Yang Maha Kuasa memberikan umur panjang dan keturunan yang baik bagi Wulandari beserta suami tercintanya kelak. Malam hari turun dengan sangat perlahan menyelimuti desa Jatiwangi, membawa hawa sejuk yang membuat penduduk segera merapatkan pintu dan jendela rumah. Suara jangkrik mulai bersahut-sahutan dari balik semak-semak belukar, berpadu dengan nyanyian katak di pematang sawah yang baru saja dialiri air sungai. Lampu-lampu minyak tanah mulai dinyalakan satu persatu di setiap sudut rumah, memancarkan cahaya kekuningan yang berkedip-kedip lembut menantang kegelapan malam. Suasana desa sangat damai. Tidak ada lagi ketakutan atau desas-desus jahat yang meracuni pikiran warga, seperti saat Nyi Roro Sulastri masih berkuasa. Di dalam rumah Joglo, ruang tengah yang luas itu kini terasa sangat hangat dan tidak lagi memancarkan hawa dingin yang mencekam. Jatmiko sedang duduk bersila di atas karpet tebal,
Membaca beberapa gulungan perkamen yang berisi laporan perdagangan dari para kepercayaannya di pelabuhan. Meskipun ia telah menetap di desa terpencil ini, jaringan bisnis rempah-rempahnya tetap berjalan lancar. Berkat sistem pengelolaan cerdas yang telah ia bangun, Wulandari menemaninya dengan setia, sambil menjahit sebuah kemeja katun lembut yang khusus ia buatkan dengan tangannya sendiri untuk suami tercintanya dengan riang. Keheningan malam sesekali dipecahkan oleh suara langkah kaki pengawal yang berjaga di luar rumah, memberikan rasa aman yang tak terlukiskan harganya. Namun penjagaan itu tidak dilakukan dengan ketat atau mencolok, melainkan sangat halus sehingga warga desa sama sekali tidak merasa sedang diawasi. Jatmiko tahu betul bahwa Wulandari mencintai kebebasan dan ketenangan desanya, sehingga ia mengatur agar pasukannya membaur sempurna dengan lingkungan pedesaan tersebut. Kebijaksanaan Jatmiko inilah yang membuat Wulandari semakin jatuh cinta dan merasa sangat dihormati sebagai seorang istri sekaligus pemilik sah rumah leluhur. Seiring berjalannya waktu, sisa-sisa kenangan buruk tentang pernikahan sandiwara dan hinaan di halaman penjemuran padi itu perlahan terhapus dari ingatan orang. Warga desa kini hanya mengingat bagaimana seorang saudagar agung sudi menyamar menjadi gembel demi menemukan cinta sejati di balik wajah kotor. Kisah cinta antara Wulandari dan Jatmiko perlahan berubah menjadi legenda baru yang sering diceritakan oleh para ibu kepada anak-anak mereka sebelum tidur. Dongeng tentang kesabaran seorang gadis lembut yang membuahkan keajaiban indah itu menjadi pengingat bahwa kebaikan hati akan selalu menang melawan keserakahan. Rumah joglo megah peninggalan keluarga Wulandari kini berdiri semakin kokoh setelah beberapa tiang kayunya yang mulai rapuh diganti dengan kayu jati terbaik. Jatmiko secara khusus mendatangkan tukang kayu ahli dari kota raja untuk merestorasi ukiran-ukiran indah yang menghiasi dinding kayu tanpa merubah bentuk aslinya. Wulandari sangat terharu melihat dedikasi suaminya yang berusaha keras menjaga nilai sejarah rumah ayahnya agar tetap utuh dan lestari sepanjang masa. Setiap sentuhan perbaikan dilakukan dengan sangat hati-hati, memastikan ruh dan jiwa bangunan kuno itu tetap bernapas di tengah pergantian zaman modern. Di kebun belakang yang luas, Wulandari mulai menanam berbagai macam bunga warna-warni seperti melati, mawar, dan kantil yang menyebarkan aroma harum. Kebun yang dulunya tidak terawat karena Nyi Roro Sulastri hanya peduli pada emas itu kini disulap menjadi taman surga yang sangat indah. Kupu-kupu beterbangan riang dari satu kelopak bunga ke kelopak lainnya pada siang hari, menambah keceriaan pemandangan alam di sekitar rumah kuno tersebut. Jatmiko sering menemani istrinya menyiram tanaman setiap sore, menikmati saat-saat kebersamaan yang sangat sederhana, namun jauh lebih berharga daripada tumpukan permata. Hari raya panen tiba menghampiri desa Jatiwangi beberapa bulan setelah peristiwa pengusiran lintah darat kejam yang paling bersejarah bagi penduduk desa tersebut. Wulandari dan Jatmiko mengadakan sebuah syukuran besar-besaran di halaman rumah joglo, mengundang seluruh warga desa tanpa terkecuali untuk makan bersama dengan gembira. Alunan musik gamelan yang merdu akhirnya kembali bergema di udara, mengobati kerinduan warga akan perayaan tradisional yang sudah lama hilang dilarang Sulastri. Berbagai macam hidangan lezat disajikan melimpah ruah, mulai dari nasi kuning, ayam panggang bumbu rujak, hingga jajanan pasar yang manis dan legit. Wulandari tampil sangat anggun mengenakan kebaya beludru berwarna hijau lumut dengan selendang batik motif pesisir yang menjuntai indah menutupi bahunya yang mungil. Ia tersenyum bahagia melayani para tamu undangan yang terus mengucapkan doa dan harapan baik untuk kesejahteraan keluarga kecilnya di masa depan nanti. Jatmiko berdiri di sisinya dengan pakaian adat Jawa yang sangat berwibawa, menyambut salam hormat dari para sesepuh desa dengan kerendahan hati tulus. Tidak ada sedikit pun jarak yang memisahkan antara penguasa pelabuhan kaya raya itu dengan para petani berbalut debu sawah di halaman rumahnya sendiri. Di tengah kemeriahan pesta panen raya tersebut, seorang tetua desa yang berambut putih legam berjalan perlahan mendekati pasangan suami istri bahagia itu. Lelaki tua yang dihormati kebijaksanaannya itu membawa sebuah nampan kuningan berisi untayan bunga melati segar sebagai simbol doa restu dari seluruh warga. Ia mengalungkan bunga tersebut ke leher Jatmiko dan Wulandari secara bergantian, lalu mengucapkan serangkaian doa panjang,
memohon perlindungan kepada Sang Pencipta alam. Wulandari menundukkan kepalanya dalam-dalam menerima berkah tersebut. Merasakan kehangatan yang luar biasa menyelimuti hatinya, yang kini telah benar-benar terbebas dari luka. Pesta terus berlangsung hingga malam semakin larut. Ditutup dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk, yang menceritakan kisah kepahlawanan dan kesetiaan cinta sejati. Anak-anak kecil tertidur pulas di pangkuan ibu mereka beralaskan tikar pandan. Sementara para bapak masih asyik menyeruput kopi hitam menahan kantuk berat. Wulandari dan Jatmiko duduk berdampingan di beranda rumah. Menyaksikan bayangan wayang yang bergerak indah di atas layar kain putih diterangi lampu blencong. Mereka saling menggenggam tangan dengan erat. Menyadari bahwa kisah hidup mereka sendiri tidak kalah menakjubkan dari lakon wayang yang sedang dimainkan dalang. Ketika pagi akhirnya menjelang menyapu sisa-sisa kemeriahan malam panjang itu, Desa Jatiwangi kembali diselimuti oleh rutinitas kehidupannya yang lambat dan sangat damai. Rumah joglo tua itu tetap berdiri megah di tengah desa, menyimpan rahasia tentang seorang gadis yang menyelamatkan warisannya dengan kesabaran tiada batas. Jatmiko sang pengemis yang ternyata raja lautan itu, telah menemukan dermaga peristirahatan terakhirnya di dalam pelukan lembut seorang wanita pedesaan bersahaja ini. Tidak ada lagi harta yang perlu diperebutkan dengan kelicikan. Karena kekayaan terbesar telah mereka temukan dalam bentuk ketenangan batin yang sejati abadi. Di bawah pohon asam rindang dekat batas desa, seorang kakek tua pembuat sapu lidi duduk beristirahat sambil mengisap rokok lobotnya dalam-dalam dengan tenang. Ia menatap ke arah rumah joglo di kejauhan sana, yang gentingnya mulai memantulkan cahaya matahari pagi yang sangat hangat dan menyilaukan mata, sambil menghembuskan asap tipis ke udara yang dingin. Kakek tua itu bergumam lirih kepada angin sepoi-sepoi, yang bertiup mengusap keriput di wajahnya tuanya. Ia berkata dengan suara parau yang menenangkan bahwa kebaikan hati yang ikhlas akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju cahaya kebahagiaan yang sejati.